Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, yang telah mencurahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu berkumpul walaupun tidak langsung ya, masih online di pagi hari ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari pembalasan nanti. Amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik. Sebelumnya belum ada yang kenal ya. Nama saya Adib Sofyan Effendi. Adik-adik bisa memanggil saya dengan Kak Adib atau Pak Adib juga tidak apa-apa, tidak masalah ya. Saya aslinya berasal dari Temanggung dan kuliah atau belajar di Universitas Alma-Ata, tepatnya kalau kampusnya itu di Kasihan, Bantul ya, masih dekat dengan Pajangan. Nah, saya di sini akan melakukan PPL, yaitu praktek mengajar. Kita belajar bersama ya adik-adik. Semoga dengan belajar bersama ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Amin, amin. Nah, untuk materinya kita sebelumnya bersama Pak Nur Wahyudi kelas 12 MIPA 1 ya. 12 MIPA 1 itu materi terakhir tentang dalil akli dan dalil nakli dan urut-urutan hari kiamat itu ya. Salah satu urut-urutannya itu ada bangkitnya manusia dari alam kubur atau kematian. Apakah adik-adik ada yang tahu ini nama istilahnya, istilah bahasa Arabnya ada yang tahu bangkitnya manusia dari alam kubur atau kematian? Ya, nama lainnya yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kan setelah hari kiamat, setelah manusia sudah tidak tersisa lagi di dunia ini, di bumi, nanti akan dibangkitkan. Nah, ini dihidupkan kembali gitu maksudnya. Nah, peristiwa ini dinamakan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan gitu ya. Sedikit mengulas materinya yang sudah diajarkan Pak Nur. Yaitu terus saya akan membahas tentang materi melanjutkan materinya Pak Nur ya, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Nah, apakah ada yang sudah tahu di pengertian iman kepada hari akhir ini? Nanti kita bahas ya, sama-sama belajar bareng. Nah, di pelajaran hari ini tujuan pembelajarannya adalah adik-adik dapat mengetahui dan memahami pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengetahui dan memahami macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir itu ada macam-macam ya. Ada yang menurut Al-Quran, menurut teori geografi, dan menurut teori fisika gitu ya. Nanti kita bahas bersama. Nah, yang pertama tentang iman kepada hari akhir. Nah, ini salah satu pembahasan dari Pak Nur sebelumnya, yaitu dalil nakli ya. Dalil nakli tentang hari akhir. Salah satunya di ayat ini, Al-Hajj ayat 7. Baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha
yub'atsu man fil qubur, yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi nanti kalau hari kiamat itu pasti akan datang ya adik-adik, harus itu rukun iman ya, harus diimani, sangat wajib diimani gitu, pasti akan datang. Dan di saat di alam kubur itu kita akan dibangkitkan. Nah, selanjutnya pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu? Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi iman kepada hari kiamat adalah meyakini bahwa besok itu pasti dunia ini akan berakhir, tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya adik-adik. Tanda-tanda pertamanya hari kiamat itu ada malaikat yang meniupkan trompet sangkakala. Apakah ada yang tahu malaikat siapa itu namanya? Ya, malaikat Israfil, malaikat Israfil. Nah, pada hari itu daratan, lautan, semuanya yang ada di dunia ini akan porak-poranda gitu ya adik-adik. Jadi semuanya akan hancur, gunung-gunung semuanya meletus, lautan meluap, benda-benda yang ada di langit itu akan bergerak tanpa terkendali sehingga terjadi kehancuran gitu ya adik-adik. Yang poin terpentingnya itu dengan segala perbuatan kita itu pasti ada balasannya. Jadi kita sebisa mungkin melakukan hal-hal yang baik, yang positif, itu tidak akan merugikan kita. Jadi pasti ada balasannya sekecil apapun itu ya adik-adik. Selanjutnya macam-macam hari akhir. Nah, yang pertama kategori pertama yaitu macam-macam hari akhir menurut Al-Quran. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, ini sering terjadi, kita alami ya, sudah pernah kita alami. Contohnya kiamat sugro itu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Nah, ini contoh atau misalnya itu matinya seseorang karena sakit ataupun kecelakaan ataupun musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, ini apakah ada yang tahu ini peristiwa apa yang ada di gambar ini? Ini peristiwa tsunami di Aceh ya adik-adik. Dulu waktu 2004 itu terjadi tsunami di Aceh, sangat besar ya hitungannya. Orang-orang pada banyak yang meninggal, gedung-gedung hancur. Nah, ini contoh dari kiamat sugro, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah dan sebagainya. Itu ya adik-adik. Selanjutnya yang kedua kiamat kubro, yang besar lah, ini akhir dari dunia ini. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total serentak. Nah, ini akhir dari kehidupan manusia di dunia ya. Semua makhluk hidup, bukan cuma manusia doang gitu. Iya. Nah, kita harus meyakini bahwa hari akhir itu ada ya. Bapak Kak Adib tekankan lagi, ini salah satu rukun iman, pasti akan datang. Nah, kategori yang kedua kan tadi itu menurut Al-Quran. Ini menurut geologi, menurut orang yang mempelajari tentang geologi.
Di sini disebutkan bumi terjadi dari gas yang berputar atau chaos katastrof. Nah, setelah diam gas itu menjadi dingin, maka yang berat mengendap ke bawah. Kalau berat itu kan ke bawah karena ada gaya gravitasi, dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar ini akan mengeras dan menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Nah, yang bagian tengah kan masih panas. Zat panas ini bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Nah, bumi kan beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi itu berkurang. Jadi kalau bumi beredar karena adanya daya tarik bumi, daya tarik matahari terhadap bumi itu akan selalu berkurang gitu ya, nggak melulu akan kuat karena adanya waktu yang terus berputar ini yang terjadi kan semakin melemah gitu. Nah, ini mengakibatkan bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan mengalami nasib seperti meteor. Nah, kalau meteor itu akan jatuh gitu ya, seperti api yang jatuh nanti akan hancur. Nah, itu gambarannya buminya itu akan seperti itu besok-besoknya. Yang ketiga, menurut teori fisika. Nah, ini letak matahari adalah 149.597.870,7 km jauhnya dari bumi ini. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya adalah 616 dikali 1010 km. Menurut ahli fisika ini, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori. Jadinya hasilnya 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Nah, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup, karena kan tenaga atau sinarnya itu akan habis, maka selanjutnya itu gunung-gunung akan meletus, ombak akan bergulung-gulung, laut itu akan naik sehingga hancur bumi ini. Jadi kan letak ada batasannya gitu. Kalau tentang kalori per menit ini menyala 50 miliar. Jadi kalau panas matahari itu pasti akan ada habisnya gitu, tidak melulu seperti fit menyala terus. Jadi ini menurut teori fisika. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya, yaitu tentang pengertian iman kepada hari akhir dan macam-macam hari akhir. Nah, di sini hari akhir adalah iman kepada hari akhir adalah mengimani bahwa apa yang ada di bumi ini akan berakhir dan akan terjadi kiamat. Semua perbuatan kita akan dibalas, baik itu baik yang kecil, baik yang besar, tidak baik yang kecil maupun perbuatan tidak baik yang besar. Nah, itu pasti ada balasannya. Sebisa mungkin kita bisa melakukan yang terbaik ya, yang hal-hal yang baik
sebisa mungkin, karena itu pasti ada balasannya, Dik. Nah itu. Kemudian macam-macamnya hari akhir itu ada 3 kategori ya. Yang pertama menurut Al-Quran yaitu kiamat sukro, yaitu kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar atau hari akhirnya itu. Yang kedua menurut fisika, menurut geografi, geologi, dan ketiga menurut teori fisika gitu ya. Mungkin demikian kita belajar bersamanya ya. Kita sambung minggu depan, yaitu mengenai tanggung jawab jujur hubungannya dengan hari akhir itu. Tetap semangat adik-adik. Maaf kalau saya menjelaskannya masih terbata-bata dan masih kurang jelas ya, masih belajar, mohon dimaklumi ya adik-adik. Ya, saya akhiri. Tetap semangat, jangan lupa melakukan hal-hal sekecil apapun dengan bismillah, karena itu bisa berbuah amal bagi kita, karena inamal amalu binniat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau misalnya kita melakukan jalan, kalau niatnya jalan untuk membeli nasi untuk kita kenyang, jadi kita bisa semangat untuk melakukan hal kebaikan. Nah itu kan niatnya baik, jadi usahakan dengan bismillah, dengan niat yang baik ya, apapun itu. Sekian dari saya, banyak banget kurangnya, sangat banyak ya, mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.